bersyukur kau di sini kasih, di kalbuku mengiringi, dan padamu ingin ku sampaikan. Berparas cantik, pintar, dan senantiasa memancarkan pesona bagi remaja masa kini. Itulah yang dipancarkan Wirda Salamah Ulia, putri sulung Ustadz Yusuf Mansur. Tidak heran banyak orang penasaran tentang sosok pria idamannya. Bahkan tidak sedikit kaum lelaki yang mencoba meminang Wirda namun tidak kunjung berhasil. Terkait siapakah calon pendampingnya, Wirda ternyata sudah mendapatkan sang pujaan hati. Pria yang beruntung itu saat ini tengah menempuh pendidikan di luar negeri untuk memperdalam ilmu agama. Yang mengejutkan, wanita kelahiran 18 tahun silam itu bahkan sudah menetapkan hatinya kepada pria tersebut semenjak duduk di bangku sekolah. Lantas seperti apa cerita Wirda mengenai sosok pria yang berhasil meluluhkan hatinya itu? Kenalin papa tuh dari tahun 2015 ya waktu itu ya. Sudah 6 tahun. Ya, tahun ini ke-7. Papa sih nganggapnya biasa aja kayak ala paling cinta monyet. Bentar lagi juga tahunnya kelanjutan 6 tahun ya. Udah ketemu dan ya alhamdulillah sih ada jalan kemudahan. Jadi orangnya lagi disekolahin dulu sama papa di luar. Memang lagi di prepare. Sekolahnya sekolah Quran. Jadi memang spesialis Quran. Jadi syaratnya tuh kata papa kalau ada yang mau sama dia harus Qurannya harus benar pertama. Harus hafal Quran, harus ngerti agama, harus bisa bimbing itu sih. Urusan kayak keluarganya siapa atau kaya atau enggak itu enggak. Sempat dianggap hanya sebagai cinta monyet oleh kedua orang tuanya, Wirda tetap membulatkan hatinya untuk menerima sang pujaan hati. Selain syarat utama dari Ustadz Yusuf Mansur yakni memperdalam ilmu agama, Wirda yang kini juga tengah menempuh kuliah di luar negeri harus menyelesaikan terlebih dulu pendidikannya sebelum diizinkan untuk menikah. Lantas, apa yang akhirnya membuat hati seorang Ustadz Yusuf Mansur luluh hingga akhirnya menerima calon pendamping yang dipilih Wirda? Karena aku bandel dibilanginnya. Ya jadi kayak itu cinta monyet enggak bukan gitu kan. Tapi akhirnya kayak udah malas banget gue dengerin dia ngomongin itu mulu gitu kan. Akhirnya ya udah deh jadiin aja deh gitu. Tapi ya alhamdulillah sih pada akhirnya papa mau terima, mama juga mau terima. Awalnya memang ya adalah gitu kan, tapi ya mau dibimbing orangnya sih. Jadi ya orangnya baik, lembut, sayang sama orang tuanya, terus ya hafal Quran juga gitu. Mulailah dia diberangkatin sekolah di luar negeri buat ngejar tahfiz Quran dan segala macam. Terus ya dibilangin kayak aku harus lulus kuliah dulu baru boleh nikah. Papa juga tetap bilang sama aku gini, memang usaha kita lakukan. Kita kirim dia di sana, kita didik dia gitu, kita persiapkan dia, tapi kamu jangan sampai nutup hati juga kan, belum tahu jadinya sama siapa gitu. Jadi jangan terpaku sama satu orang doang, harus tetap terbuka hatinya menerima siapapun itu, apapun yang Allah kirim ya gitu. Jalinan kasih di sekolah memang selalu menghadirkan banyak cerita. Tidak ada yang tahu kemana dan kapan jodoh seseorang akan berlabuh. Itu pula yang dirasakan oleh Wirda saat ternyata cinta masa kecilnya kini selangkah lagi di depan mata untuk menjadi pendampingnya. Namun, benarkah Wirda pernah berpacaran secara diam-diam atau backstreet dengan sang kekasih tanpa sepengetahuan orang tuanya? Pacaran diam-diam. Enggak, karena gue pasti selalu ke gap. Beneran, dan ini bener terjadi. Jadi gue pernah jalan sama temen gue, cowok. Kita jalan ke salah satu toko lah di BSD gitu. Ada yang motoin, terus dikirim ke nyokap gue dong kayak, ini siapa yang jalan? Ya Allah, kayak gue tuh ngerasa kayak wah ternyata mata-mata gue di mana-mana gitu. Jadi nggak akan pernah bisa diem-diem sih gue. HP pun pernah kebongkar gitu. Jadi tidak ada rahasia di antara kita, gitu. Semuanya tahu semua gitu. Papa selalu ngajarin aku bahwa gini, papa bilang pandangan papa terbatas, papa hanya bisa ngelihat kamu pakai mata papa. Hanya bisa ngeliat kamu kalau kamu di depan papa, tapi kalau kamu di belakang papa, papa nggak tahu. Jadi papa selalu nanemin di diri aku dari kecil bahwa diajarin bahwa Allah tuh maha melihat, maha mendengar, maha teliti. Jadi apapun yang aku lakukan itu tidak terlepas dari pantauan Allah. Oh no, how could we ignore heartbreaking crying sound?